Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina senilai hampir 8 miliar dolar Amerika atau sekitar 120 triliun rupiah. Pengumuman itu disampaikan Biden Kamis 26 September 2024 sebelum bertemu dengan mitranya dari Ukraina Volodymyr Zelensky. Juga hanya beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meningkatkan ancaman nuklirnya terkait bantuan barat untuk Ukraina. Hal ini menandakan Biden seperti tidak gentar dengan ancaman Putin. Bantuan ini akan menjadi salah satu yang terbesar yang pernah diterima Ukraina dari Amerika dalam 31 bulan melawan invasi Rusia. Bantuan tersebut akan memberi Ukraina senjata serang jarak jauh, pertahanan udara, dan pelatihan untuk pilot F-16. Bantuan baru ini berasal dari dua sumber pendanaan. Sebagian besar, yakni sekitar 5,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 83 triliun rupiah berasal dari pendanaan Otoritas Penarikan Dana Presiden atau PDA. Program tersebut mengirimkan peralatan militer ke Ukraina dari stok Amerika. Dengan demikian, dana bantuan akan digunakan untuk membeli senjata guna memasok kembali gudang senjata mereka. Yang kedua, senilai 2,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 36 triliun rupiah akan berasal dari Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina atau USAID. Bagian ini menyediakan uang kepada Ukraina untuk membeli barang-barang langsung dari produsen. Dana tersebut akan memberi Ukraina pertahanan udara tambahan, sistem udara nirawa, amunisi udara ke darat, serta memperkuat basis industri pertahanan Ukraina. Dalam paket kali ini untuk pertama kalinya, Amerika akan menyediakan Ukraina amunisi luncur Joint Standard of Weapon atau JSOW AGM-154. Senjata udara ke darat tanpa mesin itu akan digunakan oleh F-16 yang disumbangkan ke Ukraina. Senjata memiliki jangkauan lebih dari 110 km tergantung pada profil penerbangan. AGM-154 tidak memiliki jangkauan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara seperti Storm Shadow atau Scalp EG buatan Inggris-Prancis yang telah diterimanya, atau rudal jelajah Taurus KEPD-350 buatan Jerman yang telah lama didambakan oleh Kiev. AGM-154 juga tidak memiliki kemampuan jangkauan daya hantam yang kuat atau kemampuan siluman seperti rudal jelajah AGM-158 JASSM, senjata yang paling diinginkan Ukraina untuk F-16-nya. Namun rudal ini tetap memberi Ukraina senjata yang dapat ditembakkan dari jarak yang lebih aman. Dengan jarak tersebut, senjata dapat diluncurkan dari luar jangkauan banyak sistem pertahanan udara musuh. Selain AGM-154, Biden juga memerintahkan Pentagon untuk memperbarui dan menyediakan Ukraina dengan baterai pertahanan udara Patriot tambahan, termasuk rudal yang ditembakkan oleh sistem pertahanan udara tersebut. Biden memerintahkan Pentagon untuk memperluas pelatihan bagi pilot F-16 Ukraina, termasuk dengan mendukung pelatihan 18 pilot tambahan tahun depan. Kiev hanya memiliki sekitar setengah lusin pilot yang dilatih untuk menerbangkan F-16 ketika jet pertama dikirim pada musim panas ini, dan satu yang terbaik telah meninggal dunia. Kurangnya pilot dan pelatihan yang kuat untuk mendukung armada yang dapat mencapai hampir 100 jet telah menjadi perhatian utama Kiev. Biden tidak menyebutkan sistem apa yang akan diberikan ke Ukraina berdasarkan pendanaan PDA tambahan. Namun pada hari Rabu, Pentagon mengumumkan paket baru senilai 375 juta dolar Amerika yang mencakup sumbangan pertama JSOW. Paket PDA ke-66 itu juga mencakup amunisi untuk HIMARS, amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, rudal anti-tank Javelin dan AT-4, serta rudal TOW. Selain itu juga kendaraan lapis baja tambahan M117, kendaraan anti-ranjau dan penyergapan atau MRIP, dan sejumlah kendaraan lain. Pengumuman pendanaan bantuan baru itu muncul saat Zelensky mengunjungi Amerika untuk menggalang dukungan bagi rencana kemenangan yang belum diungkapkan. Rencana itu disebut-sebut mencakup jaminan jangka panjang untuk bantuan keamanan, serta permintaan senjata jarak jauh dan kemampuan untuk menggunakannya jauh di wilayah Rusia, sesuatu yang sejauh ini ditolak oleh Biden.
Meskipun Zelensky belum secara terbuka mengungkapkan rencana kemenangannya, hal itu disambut skeptis oleh pemerintah Biden. The Wall Street Journal mengutip pejabat Amerika melaporkan rencana tersebut dinilai tidak memiliki strategi yang komprehensif dan tidak lebih dari sekedar permintaan yang dikemas ulang untuk lebih banyak senjata serta pencabutan pembatasan rudal jarak jauh. Hal yang pasti, senjata-senjata itu tidak akan tiba dengan cepat. Apa yang direncanakan Amerika pada dasarnya adalah menjanjikan bantuan selama setahun sekaligus. Di sisi lain, Ukraina sedang menghadapi serangan yang semakin sulit dari Rusia, terutama di wilayah timur, tempat beberapa kota terancam jatuh. Ukraina di sisi lain masih terus berupaya maju secara bertahap di wilayah Kursk, Rusia. Masih belum jelas berapa lama lagi Zelensky dapat menyediakan personil dan perlengkapan untuk kedua front tersebut. Satu hal yang jelas, pengumuman Biden ini muncul setelah ancaman tegas Putin terkait penggunaan nuklir. Negara itu telah melonggarkan doktrin nuklirnya dan mengatakan serangan Ukraina ke Rusia yang didukung negara nuklir akan dianggap sebagai serangan bersama. Ancaman berapi-api Putin sepertinya dianggap sepele oleh Biden. Sungguh mencemaskan. Dunia ini dibawa ke dalam jurang yang sangat berbahaya oleh dua kakek yang memiliki kekuasaan besar. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.